Ya. Dan saya kira yang penting adalah konsistensi. Ya. Pewarna kalau salah ini tahun yang kedua ya. Tahun Bapak Tri, Wakil Wali Kota Kota Bekasi, konsistensi dan komitmen. Ya, bagaimana menjaga sedang memberikan pengarahan kepada pewarna. Walaupun mungkin dalam skala kecil ini adalah jurnalis yang kemudian bergerak di gereja, tapi itu tidak ada batasan sebetulnya apakah gereja atau umum. Saya adalah orang yang kemudian merasa bahwa saya besar juga karena oleh media. Ya. Saya tidak pernah dari dulu itu memandang ada yang bodrek, yang punya lisensi, tingkat nasional dan sebagainya. Semua adalah kemudian bisa memberikan pemberitaan. Ya, karena itu tadi persepsi warga masyarakat harus dibentuk. Ya. Pemerintah sudah pasti, ya pada saat dia melaksanakan tugasnya, melaksanakan yang diembannya, yang menjadi amanahnya, tugas dan tanggung jawabnya, pasti akan memiliki kelemahan, pasti memiliki kekurangan. Tetapi yang paling penting harus diperjelas adalah bagaimana upaya yang telah dilakukan. Bahwa pemerintah punya roadmap, pemerintah punya pelaksanaan dan sebagainya. Dan masyarakat harus tahu. Dan yang paling bisa menyampaikan informasi yang kemudian berimbang adalah jurnalis. Masih banyak ya para pejabat di level pemerintah Kota Bekasi yang kalau mau diajak wawancara aja banyak yang berkelit. Pasti pernah merasakan juga saudara-saudara saya yang di sini. Bikin appointment nanti ditemuinnya cuma sekedar masih mending kalau kemudian kasubal, masih mending kalau yang nemuin KNS, malah yang nemuin kadang-kadang TK. Ini kejadian. Kenapa? Yang pertama adalah integritas. Ada banyak kemudian kepala dinas yang merasa pejabat ya atau kepala bidang tidak menguasai terkait dengan apa persoalan ini menjadi tugasnya. Itu paling utama. Yang kedua adalah selalu sudah berpikir negatif. Jangan-jangan gue dimintain duit nih. Jangan-jangan gue harus ngomongin. Yang ketiga, jangan-jangan dia pengen ditawarin. Nah ini yang terjadi. Nah padahal sebetulnya jurnalis juga membutuhkan berita. Berita yang Pak Patri menyampaikan, berita menyampaikan bagaimana berita itu tidak hoax. Bagaimana kita bisa tahu bahwa berita itu hoax dan tidak hoax kalau kemudian ya para jurnalis juga tidak bisa mendapatkan klarifikasi yang benar. Sesuatu berita jelek kalau disampaikan secara terus-menerus, dicarikan secara masif, dilakukan secara terstruktur, itu bisa menjadi sesuatu yang benar. Nah yang bisa menyatakan tidak benar itu yang harus berkompeten. Makanya itu tadi memilih pemimpin, kira betul nih. Ya bagaimana memilih pemimpin yang cakap. Ya, cakap itu sangat diperlukan. Karena itu adalah modal dasar. Ya pada saat pengambilan keputusan, pengalaman, experience, pengetahuan, jaringan, pertemanan, persahabatan itu sangat akan menentukan. Pada saat pengambilan keputusan tadi, pada saat pengambilan sikap. Nah yang kedua itu tadi luar biasa takut kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau sudah ada itu adalah menjadi pertahanan terakhir. Ada nilai-nilai moral di sana. Ada nilai-nilai etika, ada nilai-nilai yang dijunjung, yang tentunya adalah kebenarannya adalah kebenaran yang paling harfiah. Kebenaran yang paling benar itu yang ada di Al-Quran, ada di Alkitab. Karena itu sudah menjadi ketentuan yang harus kita laksanakan. Makanya selalu Pak Wali Kota menyatakan hanya Al-Quran saja yang tidak bisa dirubah. Itu tadi. Karena itu kan tuntunan kehidupan kita yang menunjukkan kita ke arah benar yang benar. Nah setelah itu adalah itu tadi. Kalau dia sudah cakap, dia takut kepada Allah, saya kira apapun yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan dengan penuh amanah. Karena di luar itu mengambil satu keputusan yang paling susah kan adil. Makanya ini disampaikan pemimpin yang nanti masuk surga itu adalah pemimpin yang adil, bukan orang yang pintar, orang yang kemudian mampu yang adil. Nah adil itu adalah untuk kepentingan kepentingan semua. Tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat kultur, tanpa melihat budaya, tanpa melihat agama, suku, bangsa dan sebagainya. Pengalaman saya luar biasa. Bagaimana saya kemarin di Jayapura, saya baru pertama kali di Jayapura, dan itu saya overestimate saya. Saya pikir karena di sana memang saja lebih banyak Nasrani, itu akan lebih banyak juga orang Muslim, maka sulit mencari tempat ibadah. Enggak, susah ternyata. Saya sholat Jumat di kota Jayapura, di beberapa tempat itu, dan mereka itu juga nggak ada masalah.
Justru mereka masalahnya itu justru dianggap suku, bukan agama. Sukunya aja kalau mungkin ya kayak kita mungkin saya membayangkan kayak zaman kerajaan itu suku khas. Tapi kalau dari sisi agama enggak. Ternyata om saya juga baru ketemu kemarin. Om saya itu dari keluarga istri, saya kemarin ketemu itu malah jadi asda 3. Jadi eselon 2-nya ya nomor 5-nya di pemerintah kota di Jaya sana tempatnya OPM itu. Dan dia juga pernah menghadapi si OPM ini. Itu tadi merasa bahwa OPM ini KKN adalah ada satu ketidakadilan ya, yang dilakukan pada pemerintah. Tapi tentunya itu tadi. Ya. Ini kan yang perlu harus banyak komunikasi. Dan itu adalah situs luar biasa. Kemudian saya juga masuk ke Sorong. Ya. Di Sorong juga sama. Ya, malah ternyata penduduknya lebih rapat dan lebih harmonis di kita. Saya tanya sama saudara-saudara kita, nggak pernah di sana yang ribet itu rumah ibadah, nggak pernah ribet mengenai perbedaan agama, nggak ada. Justru di kita ini nggak pernah kemudian lebih banyak menggunakan akal, tidak menggunakan hati, ini yang jadi persoalan. Yang ada adalah itu menang-menangan. Nah ini saya kira yang harus kita terus gelora. Ya, bagaimanapun juga bahwa kita akan membangun kota ini menjadi kota yang harmonis, kota yang damai. Ya. Kalau kita semuanya juga luar biasa. Makanya saya dengan Ibu besok insya Allah kita akan membuat lagu untuk kota Bekasi. Nanti saya minta bantuan gereja untuk nyanyi sama-sama, gereja nyanyi, nanti dari ini nyanyi, dari juga nyanyi, nanti kita kompilasi dalam satu video, nah itu menjadi lebih bagus lagi. Ya, jadi nanti kita masuk ke rekaman baik. Ya, jadi karena itu tadi kita harus membuat itu biasa. Ya. Nah, membangun manusia yang paling penting adalah memang sekarang kita membangun manusianya. Karena manusia sekarang itu lebih banyak manusia yang hampa hatinya. Manusia yang kemudian sekarang ini hanya tergantung kepada setan gepeng yang kita pegang masing-masing. 1 kali 24 jam saya kira ya Pak Artoyo ini khawatir kalau sampai setan gepeng ini dipegang istrinya kan gitu. Makanya tidur aja di kantor apa dia? Khawatir nanti ada yang dibaca handphonenya. Ya. Karena kita udah hampa. Bayangkan kalau kemudian kita mendapatkan guru, kita mendapatkan ustadz, mendapatkan kemudian pendeta, dia hanya mendengarkan dari setan gepeng, kan dia tahu latar belakangnya. Kalau sekarang kan enak, kalau saya tahu Pak Trigiting latar belakangnya seperti ini, dulu pendidikan seperti ini, teologinya di sini dan sebagainya, Bapak Jajang di sini. Kalau sekarang kita nggak ada. Sama hal kita yang saya dapat ustadz yang kemudian dia hanya belajar dari satu buku yang ada, tanpa dia kemudian melakukan kembali dan sebagainya. Ini yang terjadi. Sehingga itu tadi ya, mulai konstelasinya dalam menjadi ruang-ruang yang hampa. Ruang-ruang yang kemudian humanismenya menjadi berkurang. Makanya padahal Indonesia Raya jelas Bung Karno menyatakan ya Gatot Subroto itu pada waktu menciptakan lagu Indonesia Raya itu luar biasa. Bagaimana dia membangun jiwanya baru membangun badannya. Jadi harus jiwanya dulu kita bangun, kita sehatkan dulu nih akal pikiran dan sebagainya. Baru setelah itu adalah kita membangun badan. Makanya sekarang yang kita perlukan adalah itu tadi, kayak konseptual, dan itu harus tidak dalam bentuk sekarang itu tidak lagi hanya dalam bentuk tanda-tanda, kemudian apa namanya, yang paling penting adalah implementasi. Ya satu hal kemarin kita sudah buktikan bagaimana ya Petra mengadakan satu konsultasi ya, terkait dengan UMKM yang dilakukan oleh Petra, tapi itu kerjanya bareng. Ya, di sana ada IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, saling berbagi rezeki. Ya, itu yang saya kira itu. Jadi itu dari tanda-tanda, tapi implementasinya. Sehingga menjadi satu kebiasaan saja. Ya, bagaimana vaksin kita lakukan di gereja, vaksin dilakukan di masjid, itu kan satu hal yang luar biasa. Ya, yang mimpi juga dua orang muslim, vaksin juga gereja, itu sudah biasa saja. Nah ini yang menurut saya harus implementasi ini yang harus kita terus kita lakukan. Bukan lagi kita memperlihatkan perbedaan, tetapi yuk kita bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Nah ini kuncinya di mana? Kuncinya di jurnalis. Saya nggak lihat itu di grupnya keuangan, kayaknya jarang juga yang nulis tentang kegiatan kemarin. Harusnya kemarin itu diviralkan. Viral ya? Tepuk tangan buat itu kalau
viral, hal yang kayak gitu harus viral. Ya, di situ banyak nuansa yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah untuk mengangkat kota Bekasi. Bahwa Bekasi berani untuk melakukan kegiatan yang sifatnya secara offline. Itu ada satu pesan yang bisa disampaikan kepada warga. Kalau kalian mau melakukan kegiatan apapun, pemerintah Kota Bekasi memberikan jaminan dan kepastian hukum dapat dilaksanakan, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Itu pesan itu yang mau disampaikan. Makanya saya sampaikan pada waktu Pak Bukan ke saya, ya kita maju aja. Kita buktikan bahwa Bekasi sudah clear. Bicara tentang COVID tadi ini udah nggak usah dibicarakan. Itu pesan. Pesan yang kedua keberagaman. Ya, bagaimana ya, gereja, kemudian orang-orang gereja hadir di tempat kegiatan UMKM, tapi kemudian sama-sama berjualan. Jadi yang terjadi ya, di Sorong itu ternyata begitu. Jadi kalau acara gereja itu yang masuk orang Muslim, sehingga orang Muslim nanti yang diundang di gereja dianggap bahwa acaranya halal. Pada saat nanti orang Muslim yang kemudian mengadakan kegiatan itu justru orang Kristen, Nasrani yang kemudian yang melakukan menyiapkan bahan makanan. Jadi ini yang saya kira terus harus kita keluarkan, sehingga tidak lagi bicara kiasan, tanda-tanda, tetapi yang penting adalah bagaimana implementasi, bagaimana kita komitmen, bagaimana kita memiliki integritas untuk kita bangun sama-sama. Bekasi yang cerdas, kreatif, manusia, dan lisan itu harus kita kembangkan. Pemerintah kota, ya, saya inisiasi. Setiap minggu pertama kedua itu orang Muslim harus ya tausiah, mendengarkan ceramah, dan minggu ketiga kita baca Quran. Yang Kristen harus juga melakukan secara tatap muka. Kemarin saya tanya Bu Mary, gimana Bu Mary pelaksanaan? Karena pada waktu itu saya hanya membuka saja ya kegiatan jamaah non Muslim. Oh makasih Pak sekarang. Kalau dulu paling yang datang cuma 10, 15, sekarang alhamdulillah ya, yang datang bisa 60, 80 orang. Karena apa? Jadi satu kewajiban. Itulah bentuknya bahwa kita melaksanakan ibadah ya sesuai dengan agama masing-masing. Yang Muslim ya silakan, Kristen silakan, Hindu silakan. Tetapi harus diberikan ruang. Karena itu tadi, apa itu juga butuh menjadi keteladanan. Untuk apa? Untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang hebat akan dimulai dari keluarga yang sehat. Keluarga yang kemudian mampu yang menunjukkan itikat dan kehidupan. Nah, ini yang penting bagi saya. Nah, kita tidak akan bisa ngomong karena kita kalau ayo saya ini sekolah minggu dan gereja, tapi bapaknya ada ke gereja. Selesai. Ya dia hari itu ke gereja, tapi mungkin udah, ya kan? Kemudian lihat keluarga yang lain dianterin bapaknya, ibunya. Karena saya juga dulu pernah juga ke sekolah di minggu, jadi apa? Kalau berangkat ke gereja itu pasti sama keluarga. Kalau kemudian bapaknya alasan karena pulangnya pagi, suka karena nggak kerja dan sebagainya, selesai. Nah itu harus dimulai. Yang membentuk keluarga yang sehat, keluarga yang hebat. Karena apa? Kita mewarisi, ya, mewarisi kehidupan. Saya, Pak Pendeta, dan kita semua yang di sini sudah selesai nanti. Tapi bagaimana generasi berikutnya? Bagaimana kita meletakkan dasar-dasar itu? Untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangan ini. Untuk apa? Untuk dapat pilar kebangsaan ini tetap berdiri dengan tegak. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah menjadi pedoman ideologi bangsa. Kita bagus, ya kita cukup bangga karena kita memiliki tujuan dalam kehidupan. Kalau enggak ya selesai. Myanmar selesai, komunisme selesai, di beberapa negara Arab juga selesai. Karena tidak ada lagi mereka punya tujuan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah itulah, saya kira ini adalah bagian dari anugerah Tuhan yang diberikan oleh bangsa kita, dan mudah-mudahan dimulai dari Kota Bekasi, ya, sehingga peran jurnalis Lastani melalui medianya menjadi akselerator kemajuan Kota Bekasi. Secara resmi saya buka, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Selamat siang.